Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Farida, mahasiswi S1 Kebidanan Plus Profesi Alih Jenjang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia Bekasi. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir adalah suatu kegiatan pemeriksaan fisik bayi baru lahir oleh bidan terhadap bayi baru lahir. Adapun tujuannya untuk pemeriksaan bayi baru lahir adalah satu, untuk memastikan apakah pemeriksaan bayi baru lahir normal atau tidak normal. Kedua, untuk mendeteksi adanya penyimpangan dari keadaan normal. Yang ketiga, untuk menentukan apakah bayi baru lahir bisa bergabung dengan ibunya atau adanya ruangan perawatan khusus bayi baru lahir. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Ida Farida. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir hari ini. Apakah Ibu bersedia Ibu untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir? Oh iya, setuju ya Bu ya. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir adalah untuk pemeriksaan fisik semuanya keadaan normal dan tidak normal ya Bu. Terima kasih Ibu atas kepercayaannya pada saya untuk memeriksakan pemeriksaan fisik pada bayi lahir ya Bu ya. Adapun persiapan alat-alatnya terdiri dari stetoskop, termometer aksila, penlet, medlin, peneng, kapas DTT, spuit 1 cc, pipka dalam bak instrumen, tetes mata, handscoon DTT dalam bak instrumen. Bak instrumen berisi DTT, bengkok 1 buah, matras bayi, larutan klorin, timbangan bayi. Ibu, pemeriksaan fisik yang akan saya lakukan pada bayi Ibu adalah untuk menentukan kondisi bayi Ibu. Saya akan memeriksakan bayi Ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian saya akan memeriksakan lingkar kepala, lingkar dada, sama kemudian saya akan memeriksakan pada bayi Ibu. Apakah Ibu sudah siap Ibu? Atau tidak? Gimana Ibu? Apakah Ibu setuju? Oh ya, setuju ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas kepercayaannya. Kita meletakkan bayi pada tempat kering dan hangat. Sebelumnya kita mau pakai apron atau celemek. Lalu pakai masker. Dan sebelum pakai masker, kita terlebih dahulu melakukan pencucian tangan, atau jangan lupa mencuci tangan dalam 7 langkah cara mencuci tangan. Kemudian kita mematahkan ampulan pizza. Mematahkan ampulan pitka dan memasukkan pitka selanjutnya memakai sarung tangan. Baiklah, kita akan memeriksakan bagian kepala pada bayi baru lahir. Di sini kami memeriksakan bayi baru lahirnya seorang perempuan. Pertama, terlebih dahulu kita dilihat dan diraba di sutura sagittalisnya, apakah terdapat penumpukan atau normal atau tidak, dan tidak ada penumpukan ya.
kemudian diraba apakah ada benjolan seperti sepal hematoma, kaput seksadenium, terus hidrosepalus, sama dan atau ansepalus. Kemudian kita lanjut yaitu diraba fontanellanya mayor, kemudian dilakukan pengukuran dan kemudian melakukan pengukuran lingkar kepala. Pengukuran fontanel mayor seperti kayak gini dan pengukuran lingkar kepala normalnya yaitu rata-ratanya 35 cm. Setelah itu kita cek kebersihan matanya yaitu tidak ada bagian dalam keluar dengan kapas DTT dan ke bagian kanan dan kiri dilihat apakah ada kelainan dan ada kotoran, serta diberikan tetes mata bagian kanan dan kiri. Setelah itu kita mengecek kebersihan hidung. Kebersihan hidung ini di hidung dan mulut, apakah di hidung adanya lendir atau tidak, dan apakah di mulut dicek ada lendir atau tidak, dan dilihat hidungnya terlihat ada cuping hidung atau tidak, dan tidak terlihat berarti bayinya tidak sesak. Kemudian dilihat kebersihan lubang telinga. Di lubang telinga kita cek dengan alat penlet. Di sini melihat lubang telinga, apakah kiri atau kanan bersih, bagian kiri bersih atau kanan yang bersih. Juga kemudian dicek juga bagian bibir. Di sini bagian bibir dilihat kebersihannya merah atau pucat. Bibir merah dan dilihat refleks rutinnya. Refleks rutin ini dan saksi dan serta sonor. Dan apakah cara memasukkan di pinggiran mulut, kita memasukkan jari, contohnya jari memasukkan di dalam mulutnya, yaitu pinggiran mulutnya, dia akan membuka dan menghisap ada refleks beneran atau tidak. Yang kedua yaitu kemudian kita melakukan pemeriksaan bagian leher. Di sini bagian leher tidak ada pembekakan dan tidak ada pembesaran kelenjar seperti tiroid ataupun vena jugularis. Lalu kita lihat, kita raba. Dan ketiga yaitu pemeriksaan dada. Dari pemeriksaan dada ini, apakah dada itu simetris atau tidak? Lalu mengukur suhu tubuh bayi. Mengukur suhu tubuh bayi yaitu normalnya 37 dan langsung menghitung denyut jantung bayi pada stetoskop. Ini suhunya 37 ya. Dan denyut jantung janin bayi, bunyinya diamati dan bunyi jantung bayinya normal 110 kali per menit. Setelah itu kita pengukuran lingkar dada. Kita ambil mengukur lingkar dada, dari di sini diukur. Diukur di dekat puting susu. Puting susu melingkar. Puting susu melingkar normal. Dan selanjutnya kita memeriksakan yaitu bagian bahu dan lengan. Bagian bahu, lengan
atau tangan. Di sini digerakkan bayi normal dan kemudian dicek apakah ada bagian tangan yang sindaktili, polidaktili, dan kanan dan kiri tidak ada normal ataupun ada kelainan. Kemudian telapak tangan tidak ada kebiruan, dan terlihat merah. Kemudian kita memberi peneng pada bayi. Karena bayi ini perempuan, kita pasang penengnya bayi warna pink khusus untuk perempuan. Dan bayi ini perempuan, kita kasih peneng warna pink ya Bu. Sebelumnya ditulis nama pada peneng, nama orang tua dan tanggal lahir. Kemudian kita melakukan namanya refleks grasping, artinya refleks menggenggam. Bayi ini bisa menggenggam tangan kita ke tangan bayinya, ya Bu ya. Menggenggam tangan kita sama tangan bayinya. Apakah bayinya bisa menggenggam kencang atau tidak? Kemudian kita refleks tonik. Tonik ini refleks leher yang kita bisa melakukan mengangkat bayi, tonik angkat bayi. Nah, dia mengangkat bayinya dan nanti lehernya dia akan mengangkat juga. Dan kemudian kita melakukan refleks moro. Refleks moro ini adalah suatu respon akibat dari respon suara. Dari suara kemudian contohnya seperti jika bayi kaget, kita gerak begini, dia akan kaget. Bayi akan bisa mengangkat badannya dan bisa turun badannya. Yang dikatakan adalah ini disebut refleks moro. Selanjutnya yang kelima yaitu kita melakukan pemeriksaan pada bagian perut. Di sini dicek apakah bentuk perut asites atau tidak, kembung atau tidak, ada benjolan atau tidak. Nah, di sini lalu kita menghitung pernapasannya normal atau tidak, dan kita melihat penonjolan pada tali pusatnya. Tidak ada penonjolan ya, tali pusatnya itu bersih dan tidak ada pembuluh darah tali pusat, tidak ada kelainan pembuluh darah di tali pusatnya, yaitu normal 2 arteri dan vena. Kemudian kita mengecek perdarahan, tidak ada perdarahan tali pusat, lalu melakukan perawatan tali pusat dan mengukus tali pusat. Mengukus tali pusat di sini dengan kasa steril, ya, melakukannya kasa DTT steril. Kemudian kita melakukan lingkaran perut, yaitu di sini berhubung masih ada tali pusat di sini. Ini anggaplah ada tali pusat ya Bu, tali pusat. Di sini kita lakukan pengukuran di atas tali pusatnya di sini dan dicek ukur lingkar perutnya, atau bisa juga dari samping selanjutnya kayak gini. Dan selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu mengecek kulitnya. Di sini jika ada sernik tidak usah dibersihkan, karena sernik itu adalah menjaga kehangatan pada tubuh bayi ya Bu. Kita lihat warnanya, kulitnya, di sini kemerahan atau kebiruan, dan di sini kemerahan. Kita cek tanda lahirnya apakah ada, di saat melahirkan ada tanda lahirnya atau tidak. Dan kita cek juga di sini apakah ada bercak mongolnya, bercak mongol ada atau tidak, dia kemerahan atau kebiruan ada atau tidak pada bayi. Dan kemudian kita mengecek yang ketujuh, yaitu pada punggung dan anusnya, di punggung dan anusnya. Di sini kita miringkan bayi, kita lihat spina bifida tidak ada.
dan tulang punggungnya normal, tidak ada singa-singa dan tulang punggungnya normal. Dan bagian bawah apakah anus berlubang atau tidak, dan anusnya berlubang. Lalu kita cek bagian genitalianya. Apakah di sini bagian berhubungan, ini bagian bayi, perempuan bayi. Jadi kita cek bagian vaginanya apakah berlubang atau tidak. Bagian uretranya yaitu kita bersihkan apakah ada pengeluaran labia minora dan labia majorana. Dan selanjutnya setelah itu yang kita bagian yang ke-8 yaitu bagian tungkai dan kaki, yaitu kita gerakan ada kaki tadi tangan ya Bu ya, bagian tangan. Sekarang kita ke kaki. Di sini ada nampak normal kaki, terus simetris kanan dan kiri. Kakinya simetris kanan dan kiri, dan kita lihat juga jumlah jarinya. Di sini apakah ada sindaktili seperti kayak tangan, sindaktili dan polidaktili kanan dan kiri ya Bu ya. Jumlahnya normal, dilihat telapak kaki ada kebiruan dan kemerahan. Lanjut kita ke bagian refleks Babinski. Apakah ada rangsangan di bawah dan menekram, kemudian refleks pelantar. Itu adalah bagian digerakkan kaki yang dirangsang oleh jari ya Bu ya, keluar dan ke dalam, dan menggenggam pada bayi, seperti menggenggam pada bayi gitu Bu. Pada saat ini karena bayi baru lahir, kita suntik kepada paha sebelah kiri. Kita suntik paha sebelah kiri ya Bu, dari sini. Karena ini dari pemberian pika, kita nanti memberikan injeksi hepatitis jaraknya 1 jam. Jaraknya 1 jam di paha sebelah kanannya hepatitisnya. Dan setelah memberikan imunisasi, kita juga bisa melakukan pengukuran panjang badan bayi dan penimbangan berat badan bayi. Panjang bayinya kita ukur di sini, jaraknya meteran ya Bu ya, itu 50 cm, serta berat badannya kita timbang. Penimbangan berat badan bayi 3000 gram. Selanjutnya yaitu kita setelah selesai merapikan alat-alatnya, sebelumnya kita memakai pakaian bayi. Pakaian bayi. Biar menjaga kehangatan bayi pada saat nanti bayi merasakan kehangatan. Setelah ini bayinya sudah hangat dan sudah bersih semuanya. Lanjut kita kembali lagi ke ruangan ibu untuk rawat gabung. Setelah itu kita merapikan alatnya dan lepas sarung tangan di larutan klorin. Dan setelah itu kita lanjutkan membuka apron. Dan lanjut jangan lupa mencuci tangan dengan cara 7 langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Cukup demikianlah pemeriksaan fisik bayi baru lahir
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami selaku mahasiswa belajar dalam tahap pengembangan ilmu pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.